Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dokter dan dokter gigi yang terhimpun dalam pengajian dokter dan dokter gigi se-Medan Johor. Syukur alhamdulillah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji kita hanya kepada Allah. Kita bisa berkumpul di akhir pekan ini dalam suasana penuh dengan kekeluargaan. Ini juga satu nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua terhimpun dalam pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang diperintahkan Islam untuk kita jaga dalam hidup ini, kita semua sebagai orang-orang yang beriman perlu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Hal ini Allah sampaikan dalam firman-Nya di surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka. Tentunya ini menunjukkan kepada kita bukan hanya bertanggung jawab untuk diri kita masing-masing, tapi ada kadar yang dituntut dari kita semua. Kita juga bertanggung jawab untuk keluarga kita. Bercerita tentang keluarga, maka keluarga itu adalah orang tua, anak. Itu keluarga yang paling inti itu. Bagaimana seorang orang tua, ayah ataupun ibu bahagia kalau anaknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Begitu juga seorang anak dalam hidupnya akan lempang, hidupnya akan lancar, urusannya akan mudah kalau dia jalani kehidupan disertai dengan ridho dari kedua orang tuanya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bersama dengan ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah bersama dengan ridho murkanya kedua orang tua. Nah, jamaah rahimakumullah, namun realita menunjukkan kepada kita zaman sekarang, jangankan melindungi keluarga, melindungi diri sendiri pun zaman sekarang tantangannya makin berat. Satu sisi mungkin ledakan informasi dan komunikasi yang begitu luar biasa ini memudahkan banyak urusan hidup. Tapi di waktu yang bersamaan, tantangan dalam kehidupan kita ini juga makin banyak. Pengaruh-pengaruh yang dulu walaupun ada tapi tak begitu besar, sekarang lewat HP, lewat internet, lewat segala gadget-gadget yang kita miliki. Ini kadang-kadang pengaruh dari Korea, pengaruh dari Cina, pengaruh dari Amerika, ini kadang-kadang bisa lebih besar bahkan dibandingkan pengaruh dari kedua orang tua sendiri. Ini yang menjadikan sebenarnya ketahanan dan keutuhan
keluarga ini menjadi satu isu yang penting. Kalau kita anggap tahannya satu negara berangkat dari tahannya dan utuhnya keluarga-keluarga yang ada di negara itu. Kalau mau merusak satu negara, caranya rusaklah keluarga-keluarga yang ada. Kalau keluarga sudah masing-masing broken home, tidak lagi memiliki ketahanan terhadap dampak-dampak pengerusakan yang ada, maka yang terjadi kita akan lihat keluarga-keluarga pun begitu rentan untuk dapat dirusak. Bapak Ibu dokter yang saya muliakan, bagaimana kita melihat dalam Islam konsep ketahanan keluarga? Ya. Jadi bisa kita katakan Islam ini adalah satu-satunya agama di tengah kondisi yang begitu carut marut seperti saat ini, yang punya aturan yang begitu jelas supaya ketahanan keluarga itu dapat dipertahankan. Pertama, jamaah rahimakumullah, ketahanan keluarga dalam Islam dapat kita lihat dari konsep bagaimana Islam merumuskan tentang perkawinan itu sendiri. Jadi bukan sekedar orang hidup bersama lantas kemudian dapat dianggap keluarga. Ini tahun 1991 itu ada KTT kependudukan yang dilaksanakan di kota Kairo. Di momen itu, sebelum lagi isu tentang LGBT, nikah sesama jenis mulai marak, tahun 1991 udah nampak upaya-upaya sistematis merubah pengertian keluarga. Kalau kita lihat pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 yang sangat diwarnai oleh semangat dan aturan Islam. Keluarga itu diartikan apa? Ikatan lahir batin yang mengikat pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian dari arti perkawinan itu sendiri. Di KTT kependudukan tahun 91 di Kairo itu sudah mulai ditawarkan yang disebut keluarga nggak mesti harus ada ikatan perkawinannya. Jadi orang tinggal bersama pun sudah itu dianggap sudah keluarga. Ini tentunya adalah potret gambaran bagaimana keutuhan rumah tangga itu mulai dirusak dari merubah pengertian keluarga itu sendiri. Jadi artinya keluarga ya selama kumpul sama udah keluarga lah itu. Udah disebut family. Tidak mesti harus ada ikatan perkawinannya. Satu-satunya yang ngotot tetap harus ada yang namanya akad baru disebut keluarga ya Islam ini. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, contoh sajalah itu anak Bill Clinton dan Hillary Clinton, namanya Chelsea Clinton. Itu dia meneliti di tesis masternya di Amerika ketahanan keluarga muslim di Amerika. Jadi dia meneliti hampir rata keluarga di barat itu, kita tahu budaya di sana. Anak umur 17 tahun udah bisa tinggal sendiri, bahkan nanti pulang setelah 30 tahun bawa suami dan istri, orang tua pun tak tahu. Dia katakan, ini enggak pernah saya tengok ada di keluarga Islam. Dan digambarkan di tulisannya itu ketakjuban dia kepada ketahanan tadi. Jadi pertama, Islam enggak neko-neko soal masalah pengertian yang disebut keluarga, harus ada ikatan. Kalau nggak ada ikatan bukan keluarga itu. Kemudian konsep yang kedua, yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Jadi yang namanya keluarga dalam Islam dibangun di atas pasangan yang heterogen. Pengertian apa? Laki-laki dengan perempuan. Kalau kita lihat sekarang di beberapa
wilayah di Amerika sudah legal nikah sama jenis. Ya. Gak usah jauh-jauh, di Asia Tenggara pun macam Thailand sudah boleh. Ya makanya kalau ada yang aneh-aneh, udah nikah dulu di luar baru balik kemari. Tinggal dicatatkan di catatan sipil. Nah, coba bayangkan, kenapalah dalam Islam yang namanya keluarga itu laki-laki dengan perempuan, bukan yang lain. Kenapa? Karena Allah yang mengetahui diciptakan laki-laki dan wanita dengan karakter yang berbeda untuk saling melengkapi. Jadi kalau Adam sama Bambang nikah misalnya, ini apa? Kekurangan pada Adam nggak bisa juga dipenuhi oleh si Bambang, kan begitu? Karena keduanya itu dari jenis yang sama. Tapi terlepas, ya ada yang namanya pasangan hidup yang sempurna. Tapi dari sisi perempuan ada karakteristik yang dapat melengkapi kekurangan yang ada pada pria. Begitu juga seorang wanita ketika menikah, pada suaminya ada karakteristik yang dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, jadi ini tantangan yang kita hadapi zaman sekarang udah beda dia. Tapi kita lihat di saat Paus udah pro terhadap nikah sesama jenis atas nama hak asasi manusia, yang masih menolak siapa? Ya orang Islam. Kalaupun ada fatwa membolehkan, langsung kita katakan itu tak betul yang berfatwa itu. Kan begitu. Jadi jelas aturan Islam bagaimana satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, ketika menceritakan azab yang turun kepada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, ya, itu bentuk murka Allah yang menjadi pegangan cara pandang kita terhadap keluarga itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, bukan hanya itu, ketahanan keluarga dalam Islam dimulai bahwasanya seorang menikah itu bukan sekedar ada pasangan hidup. Tidak. Dalam Islam, bahkan dalam memilih pasangan hidup harus ada visi keluarga. Bukan hanya yang penting enggak ditanya lebaran tahun depan, udah kawin kau. Kadang-kadang orang gara-gara takut ditanya oleh keluarga, kapan nikah? Beban dah, yang penting mana yang dapat, udahlah jadi ajalah. Dalam Islam enggak begitu. Ada sebuah dialog, Bapak Ibu, antara Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad ini siapa? Orang yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib merancang harakat-harakat dalam Al-Quran. Jadi suatu hari dia bincang sama anaknya, "Anakku, aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kau lahir, sebelum kau ada, dan setelah kau ada." Anaknya mengatakan, "Ayah, bisa ku pahami bagaimana kau berbuat baik kepadaku setelah aku ada. Tapi sebelum aku ada, macam mana aku berbuat baik?" Dijawab oleh sang ayah, "Dengan kupilihkan ibu terbaik untukmu." Jadi seorang menikah, orientasinya apa? Bukan hanya tengok cantiknya, cocok jadi istri, tapi dilihat, ini yang kupilih ini cocok enggak jadi ibu bagi anak-anak. Seorang wanita pun ketika memilih calon suaminya, bukan sekedar ganteng, duit banyak, tapi kira-kira ini memiliki sifat dan karakter yang baik enggak untuk jadi ayah bagi anak-anak. Itulah bagian dari ketahanan keluarga. Ya, saya baru kemarin ngisi kursus pranikah. Di antara peserta itu ada yang tanya, "Udah berapa tahun kalian pacaran?" 11 tahun. Baru mau nikah. Dipikir 11 tahun nih, kalau sekiranya enggak punya ilmu yang cukup, lah enggak jaminan juga 11 tahun itu artinya. Jadi coba bayangkan para hadirin, tetap saja yang namanya orang sebelum nikah nampakkan yang baik-baik, kan gitu. Tidak mungkin dia nampakkan sifat aslinya gitu. Tapi disinilah kenapa dalam Islam yang perlu diperbincangkan sebelum menikah itu bukan kau suka makan apa, tapi apa visimu ke depan. Kalau punya anak, mau anak berapa misalnya, anak itu mau dijadikan apa, itu bagian dari ketahanan keluarga. Karena sering sekali
percekcokan dalam rumah tangga dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Cara-cara berpikir anak ini mau jadikan apa, sudah kultur diskusi tidak ada. Ini yang buat rapuh. Jadi ini kita lihat aturan Islam, pernikahan itu bukan sekedar supaya bisa halal hubungan badan, tapi ada rentetan di sana. Konsepnya ada jelas. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah terbentuk keluarga, lahir juga yang namanya hak kewajiban dalam Islam, dalam rumah tangga. Ada hak suami dari istri, ada hak istri dari suami, ada kewajiban bersama suami istri. Itu pengikat itu. Ibarat kalau kita mau melakukan sesuatu, aturan mainnya nggak jelas. Ini tentunya akan berlaku hukum rimba. Yang kuat akan menang. Yang paling pandai nuntut dia yang dapat, kan begitu. Tapi dalam Islam tidak. Kunci pertama dalam rumah tangga dalam Islam, intisarinya apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan hidupmu dengan baik. Makanya lahir kaedah emas, Bapak Ibu. Perlakukan pasanganmu sebagaimana kau ingin diperlakukan. Perlakukan pasanganmu sebagaimana kau ingin. Kita misalnya kadang-kadang, ya, jadi sering saya katakan begini, rasisme itu jahat, bahkan bisa terbentuk dari dalam rumah tangga sebelum dalam masyarakat. Kayak mana? Kalau suami menganggap ada hak aku dan keluargaku yang tak dimiliki oleh istriku dan keluarganya, nah ini sudah rasis. Suami nuntut, kau harus bagus dengan keluargaku, tapi suaminya nggak dekat dengan keluarga istrinya. Ini pasti jadi cekcok awal. Jadi dia menganggap aku punya hak, dia nggak punya hak. Makanya dalam agama digambarkan, ya, pergaulilah pasanganmu dengan baik. Jadi mempergauli pasangan dengan baik ini kunci tahan keluarga kita. Kenapa? Bahkan digambarkan kalau dulu punya satu ayah satu ibu, setelah berumah tangga punya dua ayah dua ibu. Artinya kan di sini antara hak orang tua, hak mertua ini sama-sama orang tua ini. Walaupun ya tentunya bukan berarti kita juga membeda-bedakan, ya. Perlu penghormatan, keteladanan itu tunjukkan dalam kadar yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain suami dan istri diatur aturan mainnya, kewajiban suami kasih nafkah, kewajiban istri patuh pada suami dalam kadar tertentu. Coba bayangkan zaman sekarang, ya mungkin dulu orang masih cerita, ya apa hukum wanita berkarir, masih ceritanya orang karena jumlah yang berkarir masih terbatas. Tapi di saat itu sudah menjadi sebuah realitas yang nggak bisa dihindarkan. Nah, orang sudah mulai menerima, kan begitu. Tapi di sisi lain, Islam cukup tegas. Tanggung jawab utama seorang istri bukan menafkahi suami, tapi ada tanggung jawabnya di rumah, kan begitu. Artinya karirnya di luar selama tidak sampai mengganggu tugas pokok utamanya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Ini kan konsep yang jelas. Kita lihat zaman sekarang itu banyak di luar Islam, dari hal seperti ini saja bisa jadi masalah. Ketika tidak ada ketegasan dari sisi agamanya, siapa yang bertanggung jawab kasih nafkah? Ya, dalam Islam, walaupun duit istri mungkin lebih banyak, tapi kewajiban nafkah nggak akan pernah berpindah ke istri, tetap di suami. Gitu ya. Kalaupun istri mau bantu, ya silakan. Tapi bukan sebagai pemaksaan. Bahkan di zaman Nabi, dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Suaminya miskin, sahabat tadi. Istrinya kaya karena anak jutawan. Sampai istrinya nanya sama Rasul, Rasul, boleh nggak aku berzakat untuk suamiku? Jadi kalau sekiranya tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas, yang mungkin nggak akan muncul pertanyaan seperti itu. Karena dianggap istri bukan
orang yang bertanggung jawab untuk menafkahi, walaupun dapat izin dari suaminya dia. Tapi jelas apa pembagian tugas sebagaimana yang diatur dalam agama. Para hadirin rahimakumullah, begitu juga tanggung jawab pendidikan dalam Islam. Ini suami bukan hanya dituntut memperbaiki dirinya, tapi juga dituntut untuk mendidik keluarganya. Tanggung jawab mendidik keluarga ini maksudnya bagaimana? Ya, kita disuruh untuk mengajarkan juga keluarga kita. Kita ajarkan, misalnya suami ada kewajiban mendidik istrinya solat. Kalau belum tahu dia solat, ada kewajiban untuk membimbing dia menutup aurat. Kalau belum menutup aurat, itu kan ditanya. Kalau seorang suami tanggung jawabnya tentang dirinya dan keluarganya, maka sebaliknya tanggung jawab istri utamanya untuk menyelamatkan dirinya. Ya, makanya dikatakan seorang wanita dalam Islam begitu menikah, jalan dia masuk surga itu mudah sekali. Apa jalan wanita untuk masuk surga setelah menikah? 4 kata Rasul. Apabila seorang wanita solat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dia patuh pada suaminya, dia jaga kehormatannya, maka silahkan dia pilih mau masuk surga dari pintu mana. Luar biasa itu. Luar biasa. Jadi di sisi lain gak ada kata Nabi kalau kau dah solat, kalau kau dah bayar nafkah, enggak. Tapi diingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Enggak cukup. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, pembagian tugas itu salah satu poin penting untuk bisa mempertahankan rumah tangga. Ya. Di sisi lain ada tanggung jawab orang tua pada anak. Lahir anak, ada kewajiban ayahnya, ada kewajiban maknya, ada kewajiban bersama untuk mendidik. Ada hak anak. Dari mulai dikasih nama yang baik, ya, diakikahkan, bahkan diperkenalkan dengan agamanya lewat dikumandangkan azan dan iqamah saat dilahirkan. Itu kan diperkenalkan tauhid dari awal. Tapi yang paling menarik adalah anak itu tanggung jawab bersama. Sehingga menjadi diskusi di kalangan para ulama. Apakah menyusukan anak itu kewajiban ibu atau hak anak? Menyusukan itu hak ibu atau kewajiban ibu atau hak anak? Dalam Islam justru dipandang disusu itu hak anak, bukan kewajiban ibu. Kenapa? Dalam konteks si ibu bermasalah secara kesehatan, tak bisa nyusukan, maka wajib bagi ayahnya nyarikan ibu susu. Ketika suami istri bercerai, anak masih di usia penyusuan, Islam mewajibkan suami bayar mantan istrinya ketika nyusukan anak. Bayar. Kenapa? Jangan dia buatnya sama-sama tapi habis kemudian ya dianggap itu kewajiban istri semata. Bayar. Ya, diberikan upahnya. Walaupun ibu kandungnya, tapi karena suami istri sudah bercerai, ya, gak ada lagi kewajiban nafkah, suami wajib membayar upah bagi istri ketika menyusukan. Nah, ini setelah iddah habis, selama anak masih dalam, ya. Cerai itu kewajiban bayar. Kalau masih masa iddah kan masih ada nafkah. Habis masa iddah kan gak ada nafkah lagi. Tapi berkewajiban suami bayar mantan istrinya yang menyusukan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya disusukan itu hak anak, bukan semata-mata kewajiban ibu. Karena kalau ibu tak mampu, ayah wajib untuk mencari alternatif supaya anak tetap mendapatkan penyusuan. Nah, para hadirin sekalian, ini kita lihat luar biasa dari sisi konsep Islam itu. Ya, makanya saya sering katakan begini, Bapak Ibu. Ketika penjajah Eropa menjajah Nusantara, waktu dijajah kita, itu hukum Islam masih tetap hidup di Indonesia, walaupun hukum yang dipakai Belanda bukan hukum Islam. Tapi nggak bisa dihapus oleh Belanda
hukum Islam soal keluarga itu? Tetap dipertahankan. Kenapa? Karena Belanda pun tak punya hukum yang lebih lengkap. Tapi kalau hukum bisnis, hukum politik, semua pidana kan diganti. Karena mereka punya yang lain. Tapi aturan keluarga dalam Islam ini nggak ada. Kita temukan yang lebih detail dalam sistem hukum yang lain. Inilah ketahanan keluarga. Kalau kita berpegang kepada aturan Islam itu aman keluarga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat lagi, bahkan dalam Islam diatur sampai sejauh mana kewajiban orang tua menafkahi anak. Sampai di mana? Jadi kan orang tua nggak lepas tanggung jawab. Di saat banyak masyarakat zaman sekarang, anaknya pun dianggap beban, anak pun dijual sama orang tua. Ini berat kali biayanya, jual aja lah. Dalam Islam bukan lagi dibikin. Kalau soal jual udah pasti nggak boleh. Hak anak itu sampai kapan? Anak tetap berhak dinafkahi orang tuanya sampai dia balik. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai dia mampu mandiri. Maka kewajiban orang tua juga membentuk anak supaya mandiri. Kadang-kadang udah balik di SMP, tapi cari duit kan belum bisa. Maka kita tetap menafkahi dia. Pengertian sampai mandiri itu? Mandiri dalam pengertian apa? Dia sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri yang memenuhi tanggung jawab dia. Nah, jadi kalau zaman sekarang kadang-kadang anak sudah besar tapi nggak dapat kerja misalnya. Nah, ini orang tua berkewajiban, artinya apa? Ya, untuk sekedar sampai anak jangan sampai nggak makan pula dia, dikasihlah seadanya, minimal kebutuhan paling dasarnya. Tapi didorong si anak lewat pendidikan, lewat dorongan, motivasi. Cobalah kau cari kerja atau pelatih skill tertentu supaya bisa. Bahkan para hadirin rahimakumullah, gak pernah kita temukan di luar Islam. Di luar Islam, ini bukan hanya anak dinafkahi sampai besar. Anak mau menikah pun orang tua siapkan rumah untuk anaknya. Itu kan luar biasa itu. Coba tengok di luar Islam, gak ada itu. Itu artinya ditanamkan sejak awal tanggung jawab orang tua. Luar biasa. Walaupun sebenarnya itu di luar kewajiban, tapi sudah berangkat dari rasa sayang, perhatian, ya. Bahkan di saat banyak anak tak dapat pekerjaan, ada mantan presiden carikan kerjaan tuh anaknya. Itu juga. Ini kan menunjukkan perhatian orang tua untuk anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita kepada ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini tentunya harus dibangun di atas beberapa pondasi. Pertama apa? Harus kuat dibangun pondasi akidah. Gak ada cerita zaman sekarang kalau kita mau keluarga ini kuat, utuh, tahan banting terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar, kalau kita tak bangun keluarga kita dengan ketahanan akidah. Makanya ketahanan akidah itu apa silabusnya Bapak Ibu? Silabus supaya anak-anak kita tahan akidahnya itu yang Allah abadikan dalam surah Luqman. Ketika Luqman memberikan nasihat pada anaknya, ini menunjukkan apa peran seorang ayah dalam pendidikan anak usia dini. Walaupun ada peran ibu kasih air susu, mendidik dalam hal yang lain, tapi disoroti pada nasihat Luqman 3 tanggung jawab ayah yang gak bisa digantikan ibu sepenuhnya. Pertama apa? Ayahlah yang mengajarkan pondasi tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Ya, sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang paling nyata. Jadi anak diajarkan tentang Allah lewat siapa? Orang tuanya. Mungkin orang tua pulang kerja bawa martabak dia. Oh, enak kali martabaknya nih ya. Ya, inilah rezeki Allah untuk kita. Dikenalkan. Sering sekali anak-anak usia dini diperkenalkan Allah dalam konteks yang negatif.
Kalau nakut-nakuti langsung bilang nanti Allah marah dia. Tapi begitu dapat rezeki nggak disebut Allah. Jadi anak Allah ni kok jahat kali lah dia. Selalu dikaitkan dengan hukuman saja. Nah ini juga teknik bagaimana kita memperkenalkan Allah. Itu peran ayah di situ, ketahanan keluarga dari ayah. Yang kedua, diajarkan soal nilai. Nilai ini apa? Baik, buruk, jujur, amanah. Ya, ini perlu, jangan sombong. Itu nilai tanggung jawab ayah untuk kasih tahu. Karena yang banyak berkegiatan di luar rumah untuk kemudian mampu menjelaskan dengan lebih detail kepada si anak, apalah tantangan di luar rumah itu. Ini si ayah dengan pengalamannya di luar rumah. Dan yang ketiga, tentang masalah ibadah-ibadah. Ya bunayya aqimis shalah. Ya, wahai anakku, tegakkan solat. Ini tiga hal ini harus terkesan nampak peran ayah di situ. Makanya kita melihat zaman sekarang ini, saya baru diminta konsultasi oleh salah seorang dari kadang-kadang ada semacam sindikat, Bapak Ibu. Sindikat anak-anak lewat media sosial ini. Yang memang mereka itu seperti mencari korban-korban. Dan yang paling utama yang sangat rentan untuk dijadikan korban, anak-anak yang ada ayah tapi seperti tak ada ayah. Dalam pengertian apa? Sentuhan ayah dalam pembentukan anak itu dinilai agak kurang. Bahkan kalau kita lihat angka perdagangan wanita, perempuan dan anak, itu siapa yang korban trafficking itu? Itu banyak sekali anak-anak yang kemudian ditipu atau diperdaya. Ya, kalau nampak dia kekurangan figur ayah, pendekatannya supaya dekat pertama, pura-pura jadi ayahnya dia, sehingga menutupi kekurangan si anak itu. Nah, ini satu hal yang sangat besar tantangannya. Nah, para hadirin rahimakumullah, satu hal yang perlu untuk kita pahami, ketahanan keluarga ini juga berbanding lurus terhadap kemampuan memanage konflik. Ketahanan itu, karena namanya rumah tangga pasti ada masalahnya. Nggak ada rumah tangga yang ada masalah. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, berapa banyak rumah tangga Rasulullah itu problem diabadikan. Istri Nabi pernah demo minta tambah nafkah. Istri Nabi pernah berkonflik gara-gara membocorkan rahasia Nabi. Istri Nabi ada yang cemburu satu dengan yang lain. Diabadikan Allah. Nah, tapi kenapa diceritakan itu? Supaya kita tahu ketahanan rumah tangga itu pada manajemen konflik. Ya, makanya dikatakan oleh Rasulullah, kita ini bisa bertahan bukan karena kita cinta, karena mengagumi kelebihan pasangan kita, tapi kita bisa bertahan karena kita bisa menerima kekurangan pasangan kita. Kalau soal kelebihan semua orang bisa terima. Oh cantik dia, oh banyak duitnya, oh ini. Tapi kekurangannya siapa nggak terima? Menerima kekurangannya. Makanya dikatakan Rasulullah, janganlah seorang suami tidak puas terhadap kekurangan istrinya. Kalau ada kekurangan di satu sisi, Allah berikan kelebihan di sisi lain. Begitu juga seorang istri, mungkin nampak ada kekurangan suaminya di satu aspek, tapi Allah juga berikan kelebihan di aspek yang lain. Ini semua ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, keutuhan rumah tangga. Saya teringat, pernah saya baca, Presiden Amerika Nixon itu masih di tengah konstelasi perang dingin dengan Uni Soviet ketika itu. Beliau katakan, saya tak takut Amerika ini gara-gara perang dingin dengan Uni Soviet. Tapi Amerika ini, kata Nixon, sangat berpotensi runtuh dari dalam karena 3 hal, kata beliau. Runtuh Amerika, ya, tahun 70-an kata Nixon, kenapa bisa runtuh? Karena 3 hal. Pertama, katanya, kenapa? Karena narkoba.
Ya. Jadi narkoba itu cara meruntuhkan negara. Kalau dulu Cina dikalahkan Inggris dengan cara apa? Perang candu. Dibuat orang Cina itu mabuk dengan apa? Dengan candu. Nah, sekarang dia pula yang buat orang candu. Supaya kita juga tidak tahan terhadap serangan-serangan yang ada. Yang kedua, kenapa? Ya, berkaitan dengan ketahanan keluarga tadi. Tingginya angka perceraian. Nah, ini juga meruntuhkan. Ya, meruntuhkan. Nah, barulah yang ketiga, karena korupsi katanya. Ya, jadi kalau kita lihat, jadi ketahanan rumah tangga itu bagian dari intisari ketahanan negara. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, angka pernikahan sekarang di Indonesia hampir berbanding lurus dengan angka perceraian. Ya, hampir seimbang. Kalau nikah setiap tahun sekian, cerai pun sekian juga. Bahkan yang buat kita agak ngeri sekarang, lamanya usia perkawinan 25 tahun, 30 tahun. Ini nggak jaminan juga bisa bertahan. Udah berapa kali dia ulang tahun perkawinan emas, ujungnya cerai juga. Nauzubillah. Ini kan berarti menjaga keutuhan rumah tangga, wajarlah dikatakan itu adalah ibadah terpanjang. Berumah tangga ini ibadah terpanjang. Sampai Rasulullah katakan, kalau orang belum menikah, belum sempurna agamanya. Kenapa? Karena orang baru tahu hakikat sabar dan syukur setelah nikah. Jadi sabar sebelum nikah beda dengan sabar setelah nikah. Jadi ini tiap aspek kehidupan ada sabarnya, dan kita baru sadar betul hakikat sabar dan syukur setelah menikah, berumah tangga. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, maka penting sekali bagi kita sekarang ini, gimana di tengah begitu banyak tantangan yang kita hadapi, kita harus punya pertama teladan yang baik dalam berumah tangga. Uswatun hasanah. Ya, karena ada riset, anak yang dibesarkan di tengah rumah tangga yang kuat itu lebih kecil dan lebih kecil peluang dan lebih rentan untuk bercerai dibanding anak yang orang tuanya juga bercerai. Kalau anak orang tuanya bercerai, dia berumah tangga, lebih besar kemungkinan dia untuk bercerai juga. Jadi bukan, itu kan dari masalah keteladanan. Ya, dari dilihat gimana perlakuan ayahnya sama maknya, istri kepada suami, orang tuanya bagaimana. Nah, itu juga terbawa menjadi bagian dari karakter dia. Nah, yang kedua, disinilah kadang-kadang kita perlu menyadari, belajar fikih keluarga dan rumah tangga itu jangan hanya waktu mau nikah saja. Sampai sepanjang hayat masih perlu yang namanya ilmu fikih tentang rumah tangga itu. Contohnya sekarang nih. Sama sekarang. Ini kan termasuk bagian. Walaupun kadang-kadang kita dengar di resepsi perkawinan ada nasihat perkawinan. Katanya untuk pengantin baru dan pengantin lama. Pengantin lama pun juga perlu di-refresh, disegarkan ilmunya. Karena zaman sekarang lebih berat daripada zaman dulu. Belum lagi jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat ada beberapa nilai-nilai yang betul-betul jadi tantangan di era zaman sekarang. Ya. Karena istilahnya zaman dulu bisa dikatakan akses itu terbatas. Ya. Kemudian banyak hal-hal yang lebih orang bisa dikatakan tabu untuk membicarakannya. Sekarang ya, di TV, di media sosial, bahkan hal-hal yang dianggap tak pantas diceritakan itu pula jadi topik yang hangat. Jadi ini semua tentunya makin tanpa kita sadari membuat keutuhan rumah tangga itu rentan sekali. Jadi kalau bukan kita lah yang mempertahankan, siapa lagi, kan begitu.
Dan kalau saya teringat ini cerita, dulu ada seorang anak di Amerika bawa calon istrinya sama ayahnya. Ya, ini mau kujadikan sebagai istriku. Ayahnya bilang, jangan, itu saudari perempuanmu, katanya. Tiap kali dia bawa calon istri, ayahnya bilang, jangan, itu saudari perempuanmu. Terakhir, si anak ini lapor sama maknya. Mak, ini ku bawa berapa kali, dibilang ayah itu saudari perempuanku. Dibilang samanya, gak apa-apa, kau nikahi aja, kau pun bukan anaknya, katanya. Itu artinya apa? Hampir dikatakan, gimana lah rapuhnya, nasab saja pun gak jelas. Nah, satu-satunya masyarakat dunia yang masih peduli dengan nasab dan garis keturunan, ia orang Islam. Sampai Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah siapa nasabmu, karib kerabatmu itu tahu. Kadang-kadang kita cuma tahu dari kakek pertama kita. Kakek di atasnya lagi udah gak kenal lagi kita. Di atasnya lagi nggak tahu lagi kita, ya, disuruh pelajari. Kenapa? Supaya kau tahu mana saja karib kerabatmu. Itulah pentingnya keutuhan rumah tangga tadi. Nah, kalau zaman dulu biasa orang keluarga pun keluarga besar, rumahnya besar satu, anaknya tinggal dekat tuh semua. Nah, sekarang makin dekat rumah makin sering berantem pula. Begitu nikah nggak dekat-dekat lah, agak jauh sedikit rumahnya. Nah, ini kan perbedaan budaya yang masuk menjadi semacam ancaman juga bagi kita. Maka inilah yang perlu untuk kita resapi renungkan, dan yakinlah Bapak Ibu, ketahanan keluarga sangat bergantung sejauh mana kita punya komitmen menjalankan ajaran agama kita. Makin kita komit sama Islam ini, insya Allah Allah yang jaga. Yang bisa buat rumah tangga kita bertahan bukan siapa-siapa, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di balik aturan-aturan yang dibuatnya. Saya kira ini pengantar dari saya untuk jumpa kita di pertemuan kali ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab sebelum nanti ditutup dengan doa. Dipersilakan. Silakan. Ya, boleh. Silakan dokter. Assalamualaikum. Kalau kita lihat hakikat nikah Islam itu, ya nikah itu bukan antara pengantin pria dengan laki-laki. Yang bernikah itu adalah pengantin pria dengan orang tua pengantin laki. Wanita. Situlah tradisi ijab kabul. Iya. Ijab kabul itu bukan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Kan kalau yang agama lain kan nikah ya dua itu yang diberkati. Iya, iya. Kalau kita lihat diberkati itu bukan wanita dengan perempuannya, laki-laki dengan orang tua perempuan. Situ saya lihat adalah proses serah terima. Jual beli dalam kata kutip ya. Serah terima. Kuserahkan anakku padamu. Kuterima anak papa menjadi pendamping hidup. Itulah bahasa terjemahannya. Dengan perkataan lain, waktu ijab kabul itu adalah penyerahan dari kita sebagai bapak kepada calon menantu kita, anakku serahkan kepadamu. Pengertian penyerahan itu adalah dunia dan akhirat. Karena tanggung jawab kita sebagai bapak lagi lepas. Bukan di dunia aja, termasuk akhiratnya. Artinya waktu saya menikahkan anak saya perempuan, tanggung jawab saya lepas waktu dia ijab kabul itu kan. Setelah dia ijab kabul, dia tidak sholat, dia tidak apalagi pindah kepada suaminya. Itu gitu. Dengan perkataan lain, menuju akhirat dia harus patuh pada suami. Kan itulah tadi. Sehingga seorang perempuan itu, seorang istri itu mudah sekali masuk surga daripada kita. Kita laki-laki ada beban. Masuk surga itu ada proses lain selain sholat, puasa, dan apa lagi? Tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab nafkah. Si wanita kan tidak ada tanggung jawab lain. Nah, itulah makanya warisan untuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah ini merupakan beban tersendiri bagi kami kita sebagai laki-laki, sehingga kita punya beban sendiri untuk menuju surga yang kita idam-idamkan? Sementara kaum wanita hanya untuk dirinya pribadi gitu kan. Setelah kita serah terima.
Bagaimana kalau seandainya anak yang kita nikahkan itu pisah dia? Pisah dia. Ya kan kemungkinan itu bisa adanya. Ya. Apakah dia kembali tanggung jawab kita sebagai bapak atau bagaimana? Ya. Mohon keterangan. Kita tunggu di kami. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak sah suatu pernikahan dalam Islam kecuali jika ada wali. Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas wanita yang akan mau menikah. Dan wali yang paling kuat kedudukannya dalam Islam adalah ayah kandungnya. Disebut wali mujbir. Sebagaimana suatu pernikahan perlu dikuatkan dengan pernyataan calon istri setuju untuk dinikahkan, tapi suatu pernikahan juga tidak akan berlangsung kalau si ayah nggak mau menikahkan. Jadi ini kan ada dua keinginan nih. Harus klop keinginan si anak perempuan, harus klop juga keinginan si ayah. Walaupun si anak sudah dewasa. Kalau si anak menolak, nggak bisa si ayah menikahkan. Kok istilahnya kayak novel Siti Nurbaya. Dipaksa dia, nggak bisa. Nggak bisa. Dulu ada seorang sahabat wanita dinikahkan dengan paksa. Kemudian dia lapor, Nabi, aku dinikahkan paksa sama ayahku. Nabi berkata, kalau kau berkeinginan, aku batalkan nikahnya, kata Rasul. Enggak Rasul, ya aku terima aja katanya. Cuma aku ingin agar semua orang tahu dalam menentukan siapa pasangan hidup ada hak perempuan di situ. Makanya ditanya dulu seorang wanita, kau gimana, mau terima nggak si Fulan sebagai calon suamimu? Kalau dia diam, tanda setuju. Gitu kan? Itu mungkin kebiasaan wanita zaman dulu diam. Sekarang dia yang bawa sendiri, bukan lagi diam. Ya, ini yang pertama. Di sisi lain, si anak perempuan bawa calon suaminya. Si ayah nengok, ya beda agama pula, atau nampak tanda-tanda ini bukan laki-laki yang baik untuk anak perempuanku. Nolak si ayah nikahkan. Itu kalau ayah menolak, anak bisa tuntut. Tapi kalau alasan penolakan si ayah diterima, ya nggak boleh nikah juga si anak. Bisa tidak menikah. Ada namanya adal wali, wali yang enggan menikahkan. Kalau alasan si wali tak mau menikahkan itu benar, kenapa? Gimana aku nikahkan? Dia itu non muslim misalnya. Gimana aku nikahkan? Dia itu begini. Alasan itu termasuk pertimbangan agamanya masuk. Hakim mengatakan keputusan ayahmu betul. Tapi kalau misalnya ditolak, alasannya nggak ada semua. Agamanya bagus, cuman gara-gara ya aku nggak suka aja tengok mukanya, alasannya nggak jelas. Nah itu boleh. Ada punya calon lain. Ya boleh dilimpahkan kepada wali hakim. Kalau si wali ayah menolak atau enggan menikahkan tanpa ada alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi ijab kabul tepat yang dikatakan tadi, ini adalah penyerah terimaan tanggung jawab. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang wanita Allah ciptakan dengan karakteristik begitu kuat perasaannya. Dan itu diciptakan Allah wanita dengan karakteristik demikian karena sejalan dengan tupoksi utamanya. Seorang wanita yang lebih dominan cinta kasih, lemah lembut. Kenapa? Karena dia yang mengandung anak, menyusukan anak. Itu kalau nggak dominan perasaannya nggak akan mampu juga. Tapi di sisi lain, kelemahan ini sering dieksploitasi oleh laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Begitu udah jatuh hati, si perempuan tadi nggak bisa lagi dia menilai objektif calon suaminya. Maka dibutuhkanlah seorang ayah, laki-laki yang paling menginginkan kebahagiaan untuk anak perempuannya sendiri, dia ikut menilai. Ini jangan-jangan dia pakai jurusku yang lama, kata si ayah. Ya, jadi artinya laki-laki kan paling tahu menilai laki-laki yang lain dibanding wanita yang sudah kasmaran disuruh menilai. Ya pasti dia nilai baik-baik semua. Nah, itulah pentingnya tadi kenapa dibuat aturan seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ini semua
adalah konsep yang diajarkan Islam kepada kita. Kaitannya dengan apa? Bagaimana tadi antara keinginan ayah, keinginan anak ini sejalan. Karena yang menikah ujungnya kan bukan hanya dua sejoli saja, tapi dua keluarga besar dihimpun. Jadi ini juga sebab kenapa tak boleh menikah dengan mahram, keluarga yang terlalu dekat. Karena rusaknya ikatan perkawinan bisa merusak ikatan kekeluargaan. Iya, karena kalau besar ini susah ini. Jadi misalnya bercerailah. Ini rupanya karena terlalu dekat dia bercerai. Ini nggak hanya selesai dengan perceraian, keluarga pun terkotak-kotak. Makanya disuruh ightaribu. Silakan kau nikah dengan yang jauh-jauh, jangan yang dekat-dekat. Kenapa? Ini udah saudara kian. Kalau rusak keluarga. Itu salah satu pertimbangan kenapa diatur dalam Islam demikian. Demikian. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana kalau dia tuh cerai, balik ke kita, tanggung jawab balik ke kita? Ya. Bagi anak perempuan kalau udah bercerai, ya ayahnya yang bertanggung jawab. Kembali bagi tanggung jawab. Iya. Tadi kan kita serah terima. Ya. Setelah dia berpisah, dia kembali tanggung jawab kita. Balik. Dunia akhirat. Ya. Makanya ketika anak perempuan bercerai, dia nggak ada penghasilan, ya kembali dinafkahi orang tuanya. Kalau orang tuanya tak mampu, abang kandungnya yang mampu menafkahi. Balik ke tanggung jawab itu ke keluarga. Bukan masalah nafkah saja, dunia akhirat. Dunia akhiratnya juga. Jadi ibadahnya juga. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Lagi Ya, pertanyaan. silakan. Dokter, ya. Silakan. Iya. Bapak Ibu. Pertanyaan ini tidak diskreditkan, tapi perlu jawaban. Kira yang kita bisa. Pada waktu Rasulullah punya istri banyak, Iya. bagaimana dia mengatur istri-istrinya ini, sedangkan kalau kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu dalam kehidupan yang tidak bagus, artinya dalam keadaan tidak kuat Ekonomi. Jadi bagaimana Rasulullah itu mengatur istri-istrinya ini sesuai dengan tanggung jawab dia. Ya. Bagaimana caranya? Karena ini nanti ada kaitannya dengan poligami. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami, Nabi Muhammad itu bukan orang miskin. Bahkan ketika sudah menjadi Nabi, tapi Nabi memilih untuk menjalani hidup dengan kesederhanaan. Jadi beda sederhana atau karena terpaksa, sederhana karena memang pilihan. Coba bayangkan, gimana kita bisa nganggap Nabi itu miskin? Tiap hari orang lapar datang ke rumahnya ambil makanan. Orang Badui misalnya berjima dia di siang hari Ramadan, disuruh bayar kafarat. Gak ada ke rumahku Nabi, ambil di rumah Nabi. Artinya rumah Nabi tempat orang semua mau perlu tinggal ambil. Tapi Nabi dengan segala keterbukaan rezeki yang Allah berikan memilih untuk hidup sederhana. Dan tak mau beliau nampakkan kepada umatnya Nabi hidup mewah sedangkan ada umatnya yang hidup susah. Kenapa saya katakan Nabi kaya? Pertama, bisnis Nabi jalan. Ya. Bahkan kalau menurut apa yang ditulis oleh Syafi'i Antonio, Nabi Muhammad SAW teladan dalam berbisnis. Itu Nabi Muhammad sudah sampai pada tahapan sebelum berusia 40 tahun. Sebelum 40 tahun, itu bukan lagi Nabi kerja, tapi uangnya yang bekerja.
Artinya apa? Pendapasan pasif Nabi itu udah banyak. Dari mana? Cup. Jadi nggak perlu mikir lagi dia kerja. Uangnya ada. Mengalir terus. Itu waktu masih di Mekah. Gimana ketika Nabi sudah jadi pemimpin umat Islam di Madinah? Bayangkan, di zaman Nabi hidup di Madinah 10 tahun, itu terjadi perang sekitar 27 perang. 27 perang. Perang yang langsung Nabi Muhammad ikut sekitar 14 perang. Dan dalam ketentuan syariat Islam, tiap kali perang dapat pampasan perang 1/5 bagian Nabi sendiri. 1/5 dari sejumlah. Dari pampasan perang itu untuk Nabi. Nah, cuma Nabi ketika uangnya banyak pun nggak ada beli untuk fasilitas uang mewah. Nggak ada belinya. Tapi apa? Ketika ada yang perlu unta, ya ambil aja kalau kau mau, kata Nabi. Jadi ini yang perlu untuk kita lihat satu sisi. Jadi kalau ketika istri Nabi berdemonstrasi minta tambah nafkah, ini bukan karena Nabi tak mampu kasih, tapi Nabi ingin didik istrinya. Bahwasanya apa? Ya jangan pula lah sebagai first lady ya sekarang pakai suaminya waktu kampanye harga bajuku sekian, tapi istrinya bawa Hermes, bawa Louis Vuitton ya. Ini kan tak boleh. Jadi istri Nabi pengen agak lebih diperluas sedikit lah. Kami kan first lady istilahnya, ibu negara ini. Tapi Rasulullah menganggap janganlah begitu. Kalian kan harusnya ikut juga lah gaya hidupku yang memilih sederhana. Maka Nabi Muhammad ketika sampaikan itu pada mertuanya Abu Bakar dan Umar, marah Abu Bakar dan Umar. Kalau kurang duit minta sama aku aja, jangan sama Nabi gitu ya. Nah, itu yang kata mertuanya. Tapi apa kemudian respon Al-Quran? Quran mengatakan, wahai para istri Nabi, kalian gak sama seperti wanita-wanita lain kalau kalian bertakwa. Jangan pula kalian susahkan Nabi. Kalau kalian mau hidup lebih lapang daripada yang gaya hidup sekarang, silakan. Usarrihkunna. Biar lepas saja dari Nabi. Pilih suami lain yang lebih mau gaya hidup. Tapi begitu turun ayat, semuanya mengatakan kami hidup sama Nabi aja lah. Semuanya rela tidak dipenuhi tuntutannya. Jadi secara finansial Nabi bukan berarti miskin dalam pengertian gak punya, tapi memang Nabi memilih untuk bergaya hidup sederhana, dan itu juga yang dibawanya pada istri-istrinya. Dan salah satu hebatnya Rasulullah ini apa? Jalan fungsi seorang suami tadi untuk mendidik istrinya. Jadi semua istri-istri Nabi dengan segala keterbatasan pada nafkah itu semua punya amalan unggulan. Misalnya Sofiyah paling terkenal suka bersedekah, Ummu Salamah terkenal suka puasa, Aisyah ini paling suka belajar dan menghafal hadis. Semuanya ada amal unggulannya. Ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi kalau kita pun mau meneladani istri-istri Nabi, masing-masing punya kelebihan yang tak dimiliki oleh yang lain. Jadi itulah potret gambaran tanggung jawab nafkah zahir Nabi penuhi, tapi bukan dalam batasan yang bermewah-mewah, tapi disesuaikan. Memang Nabi memilih untuk hidup sederhana. Bahkan dikatakan Nabi dengan Aisyah 2 bulan berlalu di rumah Rasulullah tidak pernah hidup kompor. Kenapa nggak pernah hidup kompor? Makanan Nabi air putih kurma, air putih kurma, air putih kurma. Terbawa juga Aisyah dengan perilaku suaminya. Tapi bukan berarti nggak ada nafkah sama sekali. Dan kalau Nabi nggak ada pun duit, tinggal bilang Utsman aja, mungkin berkontainer dibawa. Cintanya para sahabat. Tapi pilihan Nabi untuk kasih tunjuk. Ginilah gaya hidup yang ingin aku tunjukkan. Begitu kira-kira, Pak Dokter. Tetapi seringkali bahwasanya para ulama ini mengatakan bahwasanya Nabi itu miskin. Inilah dia salah persepsi. Yang paling kita tidak suka. Masa Nabi kita miskin? Maka saya bilang tadi ini tidak diskredit. Harus jelas bahwasanya memang Nabi itu memang punya potensi.
Tapi seringkali ulama mengaku dia itu miskin, apa segala macam, sehingga kita pun turut bersedih jadinya. Dengar kepuasan mukanya, ditujukan rumahnya yang hanya apa? Ya. Jadi sebenarnya orang kita sendiri yang Ya. mendiskreditkan apa itu. Rasulullah. Ya. Terus jawabannya sebenarnya seperti yang Muslim Katakan ya, dia bukan miskin karena terpaksa memilih untuk seperti gaya tadi hidup. itu kan? Pampasan perang itu sudah 5% semua dia semua. Iya. Itu di mana? Pada dan 15 kali. Ya. Dan perlu tuh kita pahami, ketika Nabi Muhammad wafat, itu semua harta yang diwariskan Nabi untuk para istrinya dalam bentuk wakaf. Makanya ketika mau diperlebar Masjid Nabawi, itu kan yang sebelah Masjid Nabawi rumah istri Nabi semua dulu. Paling mudah. Begitu istrinya meninggal, ya sudah dijadikan bagian masjid. Awalnya dulu itu adalah wakaf semua, karena Nabi hartanya semua diwakafkannya di jalan Allah, dipakai oleh istrinya sampai meninggal. Tapi begitu meninggal sudah jadi milik Allah. Nah, jadi makanya katakan Nabi, kami para nabi tidak mewariskan uang, tapi hanya mewariskan ilmu. Siapa yang mau menerima warisan kami, pelajarilah ilmu dalam kadar yang cukup. Nah, itu dia. Silakan, ada lagi Ibu? Silakan. Ustaz bilang tadi kata si Pak Suhaimi. Katanya kan kaya nanti, tapi Khadijah itu meninggal makanya tambah-tambah. Itu gimana? Kok nggak ada yang lain? Baik. Para hadirin sekalian, tidak ada yang mungkiri Khadijah itu kaya. Kalau zaman dulu ada Kadin atau ada IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha, mungkin ketuanya Khadijah loh. Nah, itu dia. Saking kayanya dia. Ya. Tetapi seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, nabi yang kaya, Khadijah yang kaya, tapi kekayaannya itu sedikit banyak akan terkuras demi mensupport dakwah. Kenapa? Jumlahnya nggak banyak, tapi tantangannya berat. Termasuk paling berat dihadapi Nabi dan Khadijah itu saat diboikot secara ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy. Diboikot berapa lama? Hampir 2 tahun. Jadi ibarat pedagang yang lain buat kesepakatan, jangan kau jual sembako ni sama orang Islam. Kayak mana kita sekarang boikot produk Israel, gitu juga lah kita dulu dibuat. Berapa banyak gerai KFC tutup, ya kan? Gitu juga zaman dulu. Sampai ada duit pun, tapi kalau nggak ada yang mau jual, kayak mana? Jadi kadang-kadang kita memotret satu kondisi tadi, dipotret bajunya tambal, tapi nggak ditengok apa alasan kenapa begitu. Apa karena nggak ada duit? Tapi karena dalam konteks diboikot secara ekonomi. Negara macam Irak saja, Saddam Hussein, ketika diembargo, ini kan gawat juga dia. Artinya kita ini nggak bisa hidup tanpa ya berhubungan dengan pihak-pihak yang lain. Kita punya ini, tapi kita nggak punya itu. Kalau nggak mau dijualnya macam mana? Amerika saja waktu Raja Faisal mengembargo, tak mau mengekspor minyak. Banyak itu mobil-mobil didorong pakai apa lagi? Pakai binatang ternak lagi. Jadi itu yang menjadi kondisi. Dan meninggalnya Khadijah tahun ke-10 kenabian, ini kan masa-masa paling sulit dalam dakwah tadi. Baru selesai diboikot. Artinya ya, kayak manapun mapan orang, kalau produknya diboikot, nggak mau dibeli produknya, atau nggak boleh juga dijual produk orang ke dia, ya pasti akan berdampak. Tapi apa seterusnya seperti itu? Enggak. Di masa boikot pernah Khadijah pun dan keluarga Nabi makan daun. Memang betul disebutkan. Tapi konteksnya ya waktu diboikot. Sahabat kok nggak membantu, sementara Abu Bakar punya ladang kurma segitu banyak.
Iya, artinya di saat itu jangankan Nabi, Abu Bakar pun susah juga kan begitu. Susah juga karena yang diboikot bukan Nabi saja, semua orang Islam. Semua orang Islam. Makanya perlu ditengok. Ketika kita soroti baju bertempel ini, nggak ditengok apa latar belakangnya. Berapa lama periode itu? Kita pikir sepanjang hayat gitu semua, padahal kan nggak seperti itu. Jadi perlu kita lihat, pernah Nabi Muhammad susah, tapi bukan seterusnya. Bukankah Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah temukan kau sebagai orang yang berkekurangan, kemudian Allah kayakan engkau. Jadi Nabi itu kaya. Tapi pernah susah. Pernah susah. Dan ya, siapapun yang kaya pernah juga susah. Karena begini, susah bagi orang kaya itu penting juga supaya dia nggak lupa apa yang dia peroleh. Kalau kita misalnya, makanya kita lihat ibu-ibu, kalau pengusaha pernah susah dengan pengusaha dari anak-anak udah kaya, itu beda perilakunya, beda belanjanya. Kalau udah nggak pernah susah dia, ini kan nggak perhitungan dia, nggak perhitungan. Tapi kalau tahu beratnya cari duit itu dari awal, lebih banyak dia apa? Artinya memperhitungkan apa yang keluar. Nah, demikian ibu. Ya. Ya silakan. Ini baru ada hadis saya baca ini Ya. mengenai wanita itu. Ya. Kayaknya pukulannya agak lebih keras masalah neraka dan wanita. Jadi kalau Rasulullah melihat neraka, wanita lebih banyak di apa? Ya. Di neraka. Ya. Ketika ditanya dalam hadis itu disebutkan kenapa kena kafir. Semuanya kafir terhadap suami. Kena keluhan pada suami. Jadinya solusi saya terpikir kalau yang masih ada sebenarnya suami sekarang mungkin bisa beristighfar, taubat gitu lah. Cari suami. Kalau nggak ada suami cari suami. Kita harus tindakan bagi orang tua itu gimana? Minta maaf atau gimana? Ya. Yang masih punya suami ya kan, baik-baik. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nabi mengatakan hadis tadi konteksnya kapan? Pertama konteksnya di pengajian ibu-ibu perempuan. Nabi berkata, wahai para wanita, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku melihat paling banyak penghuni neraka dari golongan kalian. Jadi ini kenapa Nabi sampaikan hadis ini? Konteksnya bicara dengan perempuan semua. Ya. Kenapa wanita paling banyak? Pertama, ada kemungkinan memang dari sisi struktur masyarakat lebih banyak jumlah perempuan dari laki-laki. Dari sisi jumlah saja lebih banyak perempuan dari laki-laki. Saya aja di kampus nengok itu, kadang-kadang ya 2/3 perempuan mahasiswa saya. 1/3 ya, persentasinya. Ditambah lagi banyak laki-laki pun yang melenceng pula itu. Jadi ke perempuan-perempuanan. Ditambah lagi ya. Zaman sekarang kan banyak laki-laki yang kemayu istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud kebanyakan wanita itu kafir. Pengertian kafir di sini apa? Kafir dalam pengertian wanita itu cepat sekali melupakan kebaikan orang lain, khususnya suaminya. Itu yang dikatakan Nabi, cepat melupakan kebaikan. Jadi misalnya begini, kalau suaminya lagi masa-masa baikan lah nih, nggak lagi berkelahi atau berantem, ya mungkin suaminya belikan nih, belikan tuh, belikan nih, belikan tuh, ya. Tapi begitu masa konflik, betapa wanita cepat sekali melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat suaminya. Salah. Jadi yang ditengoknya yang salah semua. Jadi ini yang dikatakan Nabi, hati-hati. Lupa deh. Karena yakfurnal ashir. Artinya apa? Lupa pada kebaikan-kebaikan suami. Jadi seakan-akan istri mengatakan gak ada baikmu sedikit pun. Jadi itu yang bahaya. Makanya salah satu pesan Quran untuk mempertahankan rumah tangga apa? Allah katakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa akan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian lakukan dalam rumah tangga.
Karena kalau udah sidang perceraian di pengadilan, yang ingat yang jeleknya semua. Kalau dia ingat, wah dulu waktu belum jadian kena hujan dipayungi sama si abang misalnya. Kalau dia ingat yang baik-baik, hilang itu kebencian itu. Tapi ketika fokus kepada yang buat tak enak, asik merepet aja kan. Jadi ini yang dikatakan Nabi, kufur terhadap suami. Dan yang kedua, banyak sekali melaknat. Perempuan itu kalau tidak suka, lebih mudah mulutnya mengumumkan laknat kau. Jadi lebih mudah dibanding laki-laki. Menjelekkan aja. Jadi melaknat dia artinya ya, apakah konotasinya memaki ataukah dalam bentuk mendoakan yang buruk-buruk kepada orang. Jadi dikatakan dua sifat ini ada pada wanita, sehingga Nabi Muhammad SAW secara khusus mengingatkan itu. Kenapa? Karena konteks yang mendengarnya perempuan, kan begitu. Nah, jadi di sisi lain, apakah maknanya kaum wanita memang lebih banyak karena jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, yang lebih banyak di neraka, kan gitu. Atau kalaupun dianggap sama jumlahnya, tapi karena dua sifat tadi yang perlu dihindari. Tapi nggak ada yang bisa pungkiri, kaum wanita lebih suka ngaji dibanding kaum laki-laki. Itu dia. Ya. Jadi di zaman Nabi itu ada pengajian khusus kaum wanita. Setiap hari Selasa, betul juga. Yang lebih rajin ibu-ibu lebih rajin ibu ngaji Quran, lebih rajin ibu-ibu puasa, banyak dari segi amal. Tapi dari sisi tadi itulah, karena punya keterkaitan dengan perasaan dan emosi tadi, yang perlu dihindarkan kata Nabi, cepat kali melupakan kebaikan orang. Dan yang kedua, ringan mulutnya untuk memaki dan melaknat orang lain. Ringan mulutnya memaki dan melaknat orang lain. Bisa suaminya, bisa orang lain. Begitu nggak senang, langsung didoakan yang buruk-buruk untuk orang itu. Karena dia terbawa pada emosi tadi. Karena perempuan banyak subjektif daripada objektif. Ya kita tak bisa artinya menggeneralisir, tapi ada yang seperti itu. Tapi yang sini itu nggak ada lagi. Bapak-bapak lebih tahu lah itu. Ya. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang ingin saya tanyakan Ustaz, hadis juga lain memang seperti itu juga mengenai ada seorang wanita hitam yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya aku ini sebagai hamba Allah punya penyakit. Dia penyakitnya penyakit epilepsi. Iya, ayan. Jadi katanya bagaimana aku supaya aku bisa sembuh, walaupun aku tidak sembuh, aku lagi sedang sakit nanti auraku terbuka, sehingga bagaimana nanti kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang, kau sabar, kalau sabar surga bagianmu. Tapi kalau memang kau sembuh, tapi belum tentu surga bagianmu. Itu bagaimana sebetulnya untuk penyakit yang lain? Kalau umpamanya ini kan ditentukan. Kalau penyakit yang lain itu bagaimana pula gitu? Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang tadi Bu Faridah sampaikan itu menjadi landasan. Para ulama mengatakan hukum berobat adalah dianjurkan. Jadi hukum berobat bukan wajib, tapi hukum berobat adalah dianjurkan. Kenapa? Ada orang sakit, bukan hanya sakit ayan saja, sakit apapun. Dia punya dua pilihan, ia bersabar dengan sakitnya itu, atau dia cari kesembuhan dengan berobat. Itu wajib Ustaz. Hukum dasar berobat adalah dianjurkan atau sunnah. Nah, berdasarkan itu. Jadi ini apakah berlaku? Ya. Tapi kalau sekiranya penyakit itu bisa berdampak kepada orang lain, sifatnya kita sebut menular. Nah, kalau kita berobat untuk supaya penyakit itu tak menimpa orang, bisa jadi hukumnya jadi wajib. Karena kalau kita kena untuk diri sendiri ya apa? Tapi kalau kita sampai menularkan ke orang lain, makanya ada hukum dasar
ada hukum perkondisi. Jadi sunnah ya. bukan? Jadi berobat bisa jadi wajib dalam kondisi tertentu. Kalau kita tak berobat mengakibatkan mudarat untuk orang banyak. Maksud bukan orang tadi. Berobat pun bisa hukumnya jadi haram. Bisa berobat jadi hukumnya haram dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Jadi hukum dasarnya dianjurkan dan disunnahkan. Jadi itu bukan hanya untuk sakit epilepsi saja. Ya. Makanya ketika kita sakit dianjurkan kita berobat sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu dia berobat sampai ke Singapura, ya berobat ke Singapura kan gitu. Kalau mampu dia. Tapi kalau dia nggak mampu, apakah kita mewajibkan sesuatu yang tak dimampu orang? Kan nggak juga. Tapi mampu dia berobat di dokter Medan, ya dianjurkan dia untuk berobat. Tapi kalau dia tak mampu, macam mana? Sepertilah dikatakan tadi, karena semua itu kan perantara. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Perantaranya bisa dijemput lewat dokter, perantaranya bisa dijemput lewat doa, perantaranya bisa dijemput lewat mungkin herbal-herbal, itu pula yang mampu dia. Disuruh beli obat kimia tak sanggup mungkin dari sisi pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi dasar, bukan hanya dalam cukup penyakit epilepsi tadi. Demikian. Kalau penyakit terhadap orang lain kan? Kalau punya dampak terhadap orang lain, ya kita kan ada dalilnya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi kalau penyakit itu menular, ya kita kan tidak mau juga penyakit itu menjadi sebab orang lain jadi kena. Ya, menjadi wajib hukumnya bagi kita untuk berobat, bukan semata-mata menyelamatkan diri supaya tidak membawa kemudaratan bagi orang lain. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri majelis ilmu kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa alayka bi'ada'il Islam fa innahum la yu'jizunak. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.